Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Fadilah. Saya dari program studi pendidikan bahasa Jepang. Di sini saya dan kelompok saya membuat ide bisnis salah satu dari produk makanan yang bernama Bandros. Dan produk kami bernama Wakamono Bandros. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan dahulu teman-teman saya. Ya, jadi yang pertama ada Apsari, ada Yujina Asti, ada Nida, alias saya, dan Rizky Nabila Putri. Kami berempat sama-sama dari program studi pendidikan bahasa Jepang. Dan ini adalah salah satu ilustrasi dari produk kami yaitu Wakamono Bandros. Sebelumnya apa sih Wakamono Bandros itu? Jadi Wakamono Bandros itu, berasal dari kata wakamono yang berasal dari bahasa Jepang yang berarti anak muda. Dan bandros adalah salah satu makanan khas Sunda yang seperti teman-teman sudah tahu, apalagi orang-orang Sunda ya, orang-orang Bandung, pas sudah tahu bandros itu apa. Nah, biasanya itu bandros tuh rasanya cuman asin dan gurih aja. Kami berempat berinovasi membuat terobosan baru, yaitu bandros dengan rasa manis. Sehingga kenapa disebut Wakamono Bandros, itu karena kami sebagai anak muda dan Gen Z menyukai, barang-barang dan terobosan-terobosan yang baru serta barang-barang yang unik. Maka dari itu, kami membuat Wakamono Bandros yang berarti bandros dengan, eee, apa ya disebutnya, bandros yang unik, bandrosnya anak muda, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada BMC-nya, yang pertama itu, customer segment atau sasaran customer-nya itu lebih ke pelajar SD, SMP, SMA, kuliah yang usianya rentang 7 sampai 25 tahun. Di mana remaja-remaja, seperti saya alias Gen Z itu menyukai hal-hal yang unik, hal-hal yang aneh mungkin ya, bandros tapi manis itu kan aneh. Jadi itu termasuk ke sasaran dari customer kami. Sebenarnya nggak cuma dari remaja ya, tetapi orang tua seperti ibu-ibu mungkin atau bapak-bapak, itu bisa jadi sasaran kami karena, mereka mungkin dari dulu kenalnya bandros tuh asin sama gurih, tetapi karena kami membuat inovasi baru, ada kemungkinan mereka juga bakal suka dan tertarik, seperti itu. Kemudian value proposition-nya itu kami punya banyak varian rasa, ada stroberi, matcha, keju, coklat, kacang, blueberry, dan pisang, bahkan kita juga menjual yang original. Jadi kita tidak tidak, menghilangkan dari budaya atau menghilangkan cita rasa bandos yang originalnya itu tidak. Kita hanya memberi inovasi, jadi yang originalnya pun kita tetap bawa. Yaitu dari yang bedanya kalau yang original itu pakai pakai kelapa, pakai parutan kelapa, kalau yang manis itu enggak, seperti itu. Kemudian, kami juga menjual di gerai dan di marketplace, seperti itu. Kemudian, channel yang kita pakai untuk produksi atau untuk memperkenalkan produk-produk kami itu dari WhatsApp bisnis, dari Facebook, Instagram, website, TikTok, X, YouTube, dan marketplace. WhatsApp bisnis misalnya ada dari Instagram, dari sosmed, mau ordernya lewat WhatsApp misalnya, itu berarti kita alihkan ke WhatsApp atau di Facebook untuk memperkenalkan misalnya, eee, biasanya Facebook itu sasarannya tuh ibu-ibu misalnya ya, ibu-ibu. Jadi ibu-ibu yang melihat, "Wah, ini ada bandros baru nih di Bandung," gitu. Atau, bisa jadi kalau udah semakin terkenal, semakin lama, bisa keluar tidak cuma di Bandung, tapi bisa senasional bahkan diterima di mancanegara, ya bisa jadi. Atau di Instagram misalnya, Instagram itu lebih luas cakupannya, di website. Kalau website mungkin orang-orang agak kurang ya, Enggak semua orang itu mau ngeklik website, biasanya cuman ngelihat, yang mudah aja gitu, yang mudah-mudah. Atau di TikTok, di X, kalau X biasanya mungkin lebih ke affiliate ya, kalau TikTok mungkin buat mempromosikan bisa, atau lewat Tokopedia-nya itu bisa. Di YouTube juga mungkin lebih ke, memperkenalkan atau di iklan tapi kalau YouTube kayaknya kurang ya, atau di marketplace tuh lebih mudah sih marketplace misalnya seperti di Shopee Food, di GrabFood, di GoFood itu lebih mudah untuk dilihat, diakses, dan bahkan untuk,
tata cara pembeliannya pun lebih mudah dibanding yang lainnya, seperti itu. Kemudian customer relationship-nya itu kita biasanya digerai dan, interaksi di media sosial bersama para customer kami gitu. Oke lanjut. Oke, revenue stream-nya itu kita melalui penjualan secara offline, kemudian melalui media sosial dan marketplace serta reseller. Ya, penjualan secara offline kita, lebih ke apa ya, produksi-produksi aja kalau lagi dagang kayak, silakan Kak, bandrosnya Kak, bandrosnya unik nih Kak, manis," terus seperti itu. Atau melalui media sosial dengan promosi di Instagram, di sosial medianya, dari produk itu tersendiri atau dari, endorse-endorse orang-orang selebgram lewat TikTok, lewat Instagram. Jadi produk kita itu dikenal lewat mulut ke mulut gitu. Atau di marketplace dan, reseller. Kalau reseller mungkin lebih ke franchise ya, franchise jadi nanti orang-orang atau resellernya itu bakal beli franchise kami untuk diperjualbelikan oleh mereka, seperti itu. Kemudian ada key research, yang pertama itu ada SDM. Itu penting banget ya SDM. Yang pertama itu tim produksi. Itu tim produksi itu lebih ke yang bikin, bandrosnya atau yang nge-packaging-nya gitu. Kemudian di pemasaran, mereka akan berpikir lebih dalam lagi bagaimana ini produk dipasarkan ke khalayak umum, dikenal oleh banyak orang. Kemudian di keuangan, bagaimana mengatur keuangan, uang masuk dan uang keluar, uang modal, uang hasil keuntungan, seperti itu. Kemudian desain grafis, bagaimana orang melihat poster dari produk kami itu langsung tertarik, langsung, "Wah ini apaan nih?" Gitu. Kemudian yang kedua adalah bahan baku, di mana kita sebagai, produsen harus menciptakan barang dengan bahan baku yang tentunya harus berkualitas, dalam kesehatan, dalam, SOP dalam pembuatan, produk, seperti itu. Jadi tidak hanya asal-asal doang. Jadi nggak cuman kayak, "Ya udahlah beli ini aja, ini murah, yang penting untungnya banyak." Enggak seperti itu, tetapi bahan baku juga perlu diperhatikan karena yang kita cari adalah kepuasan dan kepercayaan konsumen terhadap produk kita, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah stand, stand untuk kita jualan offline misalnya ya, stand misalnya kita mau open open stand di event atau di CFD nih misalnya gitu ya. Orang-orang biasanya jajan nih, kita itulah di tim pemasaran harus berpikir gimana caranya produk bisa dikenal. Nah itu kita open stand, makanya kita butuh stand untuk, penjualan barang tersebut. Yang keempat ada kendaraan, jelas kita butuh kendaraan, apalagi kalau mau open stand nih di event-event kita perlu, apa namanya, mobilisasi dari tempat ke tempat, seperti itu. Yang kelima alat-alat produksi, misalnya seperti kompor, wajan, atau ya dan sebagainya, alat-alat produksi yang dipakai untuk membuat bandros tersebut. Kemudian yang keenam tentunya saldo uang ya. Kita perlu modal untuk membeli bahan baku, untuk membeli, bahan bakar kendaraan untuk mobilisasi, untuk, membayar endorse mungkin atau, kerjasama kerjasama bisnis misalnya ya, seperti itu. Yang ketujuh brand. Ya, brand itu perlu banget, nama label brand itu perlu banget, apalagi, bandros itu kan makanan ya, makanan tuh banyak banget gitu, banyak banget tipenya. Cuman kalau kita punya brand tuh bakal lebih dikenal, lebih spesifik, "Oh ini Wakamono Bandros tuh yang rasanya tuh kayak gini," gitu. Seperti itu, apalagi kalau misalnya brand itu bakal dipakai buat di stand, buat di banner, buat di marketplace, seperti itu, atau di nama sosial medianya. Jadi kita sangat butuh, brand atau label. Oke next, nah yang kemudian adalah key partnership. Oke, sorry. Nah, key partnership gitu ya. Jadi partnership itu di mana kita menjalin kerjasama. Yang pertama misalnya dengan supplier bahan baku. Kita harus mencari supplier bahan baku di mana karena kita mencari bahan-bahan yang berkualitas, kita diusahakan, mencari supplier itu supaya memangkas setidaknya sedikit bahan produksi eee, apa ya, biaya produksi setidaknya dipangkas sedikit dengan adanya supplier. Jadi kita tidak perlu membeli dengan harga
eceran, tetapi kita beli dengan harga grosir. Makanya kita butuh supplier. Kemudian yang kedua supplier packaging. Nah, supplier packaging itu misalnya plastik, kardus, box, atau apapun itu, packaging misalnya stiker, pencetakan stiker, kita perlu supplier. Karena, apalagi kalau semakin banyak dengan menjalin kerjasama dengan supplier tersebut, ada kemungkinan kita dikasih harga miring. Jadi bisa memangkas bahan, biaya untuk produksi, seperti itu. Kemudian yang ketiga reseller. Nah, seperti yang tadi disebut, ya mungkin awal-awal membangun bisnis ada reseller dulu, cuman kalau semakin lama semakin berkembang, ya semoga aja bisa, jadi franchise gitu ya. Oke, next di key activities yang pertama itu proses produksi. Ya proses produksi itu tentunya dengan membuat, eee, si barang tersebut bagaimana rasanya menjadi ya bisa diterima orang, rasanya tidak aneh, apalagi kan ini unik ya, ini unik. Bandros tapi manis gitu, unik tapi jangan sampai orang tuh bilang, "Di apaan nih rasanya aneh," gitu, jangan sampai kayak gitu. Terus yang kedua itu pembuatan izin usaha, karena setiap usaha itu harus punya izin, jangan jangan sampai kita udah ngejalanin usaha, malah tiba-tiba ditutup gitu, karena nggak punya izin, ditanya, "Ini izin usahanya mana?" Nggak ada, kan berarti pasti ditutup. Kemudian yang ketiga itu promosi. Ya, seperti yang dibicarakan dari tadi, promosi itu bisa dari kita sendiri sebagai, produsen, misalnya gencar-gencarlah membuat konten di TikTok, di Instagram, bikin, dari CapCut atau JJ mungkin ya, di-JJ-in gitu seperti anak-anak zaman sekarang, atau dengan endorse seperti itu. Kemudian packaging, nah ini penting, apalagi kalau misalnya pengiriman, ada kerusakan atau penyok di jalan, makanya packaging itu harus benar-benar dipikirkan sebaik mungkin supaya, orang-orang tuh memang memang benar, don't judge a book by a cover ya, tetapi ada beberapa orang yang memang judge a book by a cover. Jadi jangan sampai orang tuh melihat, "Apaan nih packaging aja seperti ini?" Bakal kemungkinan gedenya isinya juga nggak enak atau nggak bagus gitu. Jadi diusahakan packaging pun sebaik mungkin, yang pertama itu, rapi, bersih, higienis, dan tidak apa ya, nggak bocor, nggak bikin bocor atau nggak ngerembes aja gitu, itu udah bagus. Jadi, yang megang pun enak gitu ngelihatnya, "Wah ini packaging-nya bagus nih, lucu." Kadang ada saya aja termasuknya orang yang menyukai packaging gitu. Kayak saya melihat, dari makanan atau produk tuh saya lihat packaging-nya lucu nih, kan pasti menarik gitu ya. Yang kelima itu pemasaran secara offline dan online. Jadi pemasaran secara offline ya, mungkin dengan kita ikutan di event-event, kita open stand, atau secara online kita nge-endorse selebgram misalnya ya, cuman itu agak pricey harganya, jadi mungkin itu nanti aja deh kalau udah melambung tinggi, kita bisa endorse-endorse ke selebgram-selebgram. Atau dengan online yang agak gratisan deh, online-nya misalnya dengan kalau teman kita atau orang yang beli produk kita tuh minta "Kak tolong dong, promosiin di Instagram Kakak dengan tag akun sosial media kami," gitu. Itu bisa jadi nanti teman-temannya itu lebih tahu dari mulut ke mulut produk kita, seperti itu. Kemudian yang keenam ada distribusi dan delivery. Ya seperti biasa delivery cuman kalau sekarang tuh zaman-zamannya delivery itu sama lewat platform marketplace itu ya, kayak pesan lewat Shopee Food, lewat GoFood, lewat GrabFood. Jadi delivery dari, toko atau dari kaminya langsung tuh kayaknya agak jarang sih sebenarnya gitu. Tapi mungkin bisa aja kalau temen atau ada orang yang order berpuluh-puluh dan minta dianterin, kita harus tetap bisa. Makanya dari awal itu dibutuhkan kendaraan. Yang ketujuh menjalin networking. Jadi, jangan kita tuh mengira kalau ada orang yang bisnisnya sama dengan kita tuh menganggap saingan, jangan. Jadi yang bersaing itu kualitas dari barangnya, tetapi orangnya, penjalin usahanya itu bukan saingan. Jadi kita boleh aja berbagi berbagi tips, karena apa, satu tips tetapi dilakukan oleh 2 orang yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda, nggak akan mungkin sama. Tangan satu dengan tangan tangan orang A dengan tangan orang B itu bakal berbeda. Jadi menjalin networking itu, open-open apa ya, cari tahu tips-tips bisnis, cari tahu tips-tips,
bikin bandros yang enak tuh gimana sih, tips-tips, apa namanya, topping-topping yang enak tuh apa gitu, cari-cari. Enggak cuman dengan teman bisnis, misalnya dengan berselancar ya berselancar di internet nyari-nyari. Apalagi sekarang bukan cuman di Google, tapi di TikTok, di Instagram juga kita bisa dapat info gitu, seperti itu. Jadi kita harus rajin-rajin networking, seperti itu. Lanjut, yang terakhir itu, ada. Nah, yang terakhir itu ada cost structure. Jadi ini tentang biaya ya. Yang pertama biaya marketing udah pasti, apalagi marketingnya itu seperti yang tadi saya bilang misalnya nge-endorse. Kita, minta orang atau selebgram nge-endorse tuh menurut pengetahuan saya ya nge-endorse itu up to jutaan, apalagi dengan selebgram-selebgram yang mungkin followers-nya udah banyak. Tetapi kalau misalnya emang produk kitanya bagus, itulah sebabnya makanya saya bilang kalau mau nge-endorse itu produknya coba dibagusin dulu. Jangan sampai kita nge-endorse ke selebgram yang udah mahal, tetapi engagement ke kitanya tuh nggak ada atau sedikit gitu. Malah mungkin minimal-minimal balik modal deh, minimal-minimal tuh balikin modal kita nge-endorse ke si selebgram itu udah cukup. Atau yang kedua biaya produksi. Ya kita harus memikirkan, mengkalkulasikan biaya produksi, dengan membeli bahan baku, kendaraan, atau apapun itu listrik dan sebagainya, itu dikalkulasikan dengan untuk nanti hasil, hasil dari penjualan, makanya, biaya produksi dan biaya produksi dan harga jual itu harus dikalkulasikan, harus dipertimbangkan. Kemudian menggaji karyawan misalnya. Ini udah kebanyakan misalnya nih, udah kebanyakan pesanan, udah banyak terkenal dan bikin bandrosnya harus banyak, ya secara bukan terpaksa ya, mau nggak mau harus rekrut karyawan dan itu harus digaji, dengan bantu-bantu produksi misalnya atau bantu-bantu beli ini, beli itu. Kemudian yang keempat, biaya pemeliharaan barang dan alat produksi. Mungkin pemeliharaan barang atau alat produksi dari pembuatan bandros ini tidak jauh dari kompor misalnya ya, atau apalagi ya, paling ngebetulin misalnya di gerai, di stand-nya yang rusak-rusak tadi seperti itu. Jadi itu juga termasuk ke, struktur biaya, seperti itu. Nah, di sini juga saya ada video promosi dari barang yang kami buat. Oke, nah di sini itu, video promosi kami itu lebih ke menekankan coming soon. Karena, eee dengan coming soon tuh orang-orang tuh bakal ngelidik dulu gitu, ngelidik dulu si, toko kami, si sosmed kami, dilihat dulu. Makanya, di sininya dijelasin bakal ada ini, bakal ada itu, bakal ada ini. Jadi kita tuh kayak dikasih janji-janji manis dulu gitu. Karena temanya konsep gitu coming soon, jadi kita nggak langsung jual, kita kayak nyari dulu nih, ngelihat dulu teman-teman tuh pada tertarik nggak sih sama produk kami gitu. Oke. Nah, sekian mungkin dari penjelasan mengenai BMC dari produk kami, produk kelompok saya. Kurang lebih seperti itulah produk kami, Wakamono Bandros. Mungkin saya mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih dan semoga ada yang tertarik dengan produk kami, sehingga produk kami, Wakamono Bandros, bisa tidak hanya di Bandung, tetapi bisa se-Indonesia atau bahkan bisa dikenal ke mancanegara. Terima kasih sebelumnya, saya tutup, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.